Suasana duka tampak menyelimuti sebuah rumah berukuran sedang, berdinding papan dan beralaskan tanah. Cahaya lampu petromax juga tampak menerangi ruangan depan dan belakang. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, sebuah meja panjang terpasang menyilang, dengan seonggok tubuh membujur di atasnya. Tubuh pucat tanpa nafas, tertutup kain-kain jarik batik, adalah milik sesosok wanita muda yang meninggal sekitar 3 jam lalu. Narsih, gadis cantik nan malang, sebab sakit aneh yang lama dideritanya. Di sisi kanan dan kiri meja, terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tengah dibaca beberapa perempuan berkudung hitam. Sedangkan di belakang rumah, 2 orang laki-laki tampak sedang berbicara serius, bersama seorang lelaki tua berbaju domber berikat kepala hitam. "Sebaiknya Narsih dikuburkan di tanahmu sendiri," ucap lelaki tua berikat kepala hitam. "Tapi saya tak punya tanah sendiri di dekat rumah, Mbah," jawab laki-laki berkopiah hitam lusuh, tak lain ayah dari Narsih, wanita yang baru meninggal. "Ini yang menyulitkan," sahut lelaki tua berbaju batik di sebelah lelaki berikat kepala hitam. "Ya sudah, begini saja. Kuburkan di tanah makam, tapi cari tempat di tengah-tengah dan tetap harus dijaga sampai 40 hari. Dengan tegas akhirnya Mbah Rekso, sosok yang disepuhkan di desa itu, memutuskan. Di samping Mbah Rekso dikenal sebagai sesepuh, beliau juga dikenal dengan ilmu-ilmu kejawen, sehingga masyarakat di desa itu segan dan menaruh hormat kepada beliau. Hari berganti pagi. Prosesi mensucikan jenazah Narsih rampung. Penggalian liang lahat yang letaknya hampir di tengah-tengah tanah makam umum juga selesai. Terlihat dari beberapa penduduk ikut dalam penggalian. Tampak sudah duduk-duduk santai sembari menanti jenazah datang. "Dengar-dengar, kuburan Narsih ini akan dijaga sampai 40 hari ya, Kang?" tanya salah seorang dari mereka sambil sibuk meracik tembakau dan cengkeh untuk dijadikan rokok. "Ya harus, kalau enggak, wah, bahaya," sahut temannya yang duduk di sebelah seraya menuangkan kopi dari teko ke dalam gelas. "Memang? Bahaya kenapa?" Kembali satu temannya bertanya dengan mimik wajah heran. "Gak tahu pastinya, cuma kata Mbak Rekso begitu. Jadi yang tahu alasannya ya Mbak Rekso," jawab temannya tadi sambil meneguk kopi sedikit sudah menghangat. Tak lama kemudian mereka terdiam, saat mata mereka terlihat iring-iringan para pelayat berjalan di belakang sebuah keranda yang dipikul 4 orang laki-laki. Salah satu dari pengiring tampak menaburkan bunga warna-warni di sepanjang jalan yang dilalui. Ditambah isak tangis keluarga Narsih, tambah suasana duka di hari itu. Setelah melewati beberapa gundukan tanah, sampailah keranda jenazah dan diletakkan tepat samping sebuah liang lahat yang bakal menjadi rumah terakhir bagi Narsih. Lantunan bait-bait doa mengiringi proses akhir pemakaman Narsih. Isak tangis masih terdengar terseduh dan lirih. Ketika langkah kaki para pelayat mulai meninggalkan tanah makam umum, namun mereka para pelayat dan beberapa anggota keluarga tak menyadari bahwa di sudut ujung tanah makam, tepatnya di samping sebuah pohon lego besar menjulang, sepasang mata tengah mengawasi dari awal sampai akhir proses pemakaman. Mata dari sesosok laki-laki setengah baya berperawakan kurus tinggi berkulit hitam. Ia tersenyum melihat para pelayat sudah meninggalkan tanah kuburan, di mana sang perawan ontang-anting dimakamkan. "Akhirnya yang kutunggu-tunggu dan kucari sekian lama, kini ada di depan mata," ucapnya lirih, disertai senyum sinis tersungging di bibirnya yang kecoklatan. "Ayo, cepat, keburu hujan nanti," teriak Inal, salah seorang bakal ditugaskan menjaga kuburan Narsih bersama 2 temannya, Tono dan Sugeng. Mereka bertiga yang sedang membuat tenda dari papan sebagai alas dan terpal sebagai penutup sedikit panik melihat angin kencang dan mendung begitu pekat, menandakan jika langit akan menumpahkan rahmat hujannya. Sedikit demi sedikit ketiganya merampungkan tenda bakal tempat bermalam selama beberapa hari guna menjaga makam Narsih, tanpa tahu, tanpa sadar dengan besarnya resiko yang akan mereka hadapi. Sore itu, langit Singosari hampir rata menjatuhkan air hujan. Hawa dingin mulai menusuk, membuat hampir seluruh masyarakat desa, khususnya kampung kerajaan, memilih untuk berdiam diri di rumah. Rata rumah-rumah penduduk yang masih berdinding papan dan penerangan dari lampu-lampu dimar
tertutup dan sepi, membuat kampung kerajaan seolah menjadi kampung mati. Tapi, malam sunyi itu tak berlaku untuk 3 laki-laki berumur 30 tahunan. Mereka harus keluar melawan hembusan angin dingin dan pekatnya malam, guna menjaga kuburan Narsih. Sebab mereka telah sanggup dengan bayaran yang telah disepakati selama 40 hari. Meski hujan masih menyisakan gerimis kecil, tak membuat ketiganya mundur. Bermodalkan lampu petromak, ketiganya berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi dan gelap. Hanya suara binatang kecil terdengar, seolah ikut mengiringi awal pekerjaan mereka. Langkah ketiganya melambat saat memasuki jalan setapak becek dan banyak berkubang lumpur. Hingga sampai di sebuah rumah sedikit besar dan tampak terang, mereka berhenti, menunggu sebentar dan tak lama menyambut kemunculan 2 wanita membawa termos dan bungkusan-bungkusan dari daun pisang, sebagai bekal pemberian keluarga Narsih. Kalian bertiga harus benar-benar menjaganya. Jangan sampai kalian lengah, karena kuburan Narsih sudah pasti diincar banyak orang. Ingat, kalau ada apa-apa, kabari saya secepatnya. Ucap Mbak Rekso dari ambang pintu dengan raut wajah datar pada Inal, Tono, dan Sugeng. Mereka langsung dijawab dengan anggukan pelan. Setelah menerima bekal dan dirasa cukup semua pesan dari Mbak Rekso, ketiganya berpamitan, meneruskan langkah menuju tenda yang sudah mereka buat tadi sore. Sebuah tenda beratap dan berdinding terpal hijau, berpilar bambu dan berlantai papan tersusun, terletak persis di belakang pintu masuk makam umum. Gelap, dingin, dan menyeramkan, sudah barang tentu terasa di tempat itu. Tapi tak membuat ciut nyali ketiganya. Sesampainya mereka di tenda, Ina langsung menggantung lampu petromak di pilar bambu. Sedangkan Sugeng dan Tono bermodalkan senter dengan 3 batu baterai di tangan. Langsung berjalan menuju makam Narsih, guna memastikan bahwa makam Narsih masih aman. Gundukan tanah basah dengan sisa-sisa taburan bunga tampak masih utuh. Bahkan nisan bertuliskan Narsih masih tegak lurus, tak goyah sedikit pun, membuat Tono dan Sugeng merasa lega. Setelah memastikan, Tono dan Sugeng berbalik kembali ke tenda, di mana sudah ada Inal di dalamnya. 3 gelas kopi telah Inal tuang, bersama makanan olahan dari singkong untuk menemani ketiganya berjaga. "Gimana, Ton? Aman?" tanya Inal ketika Tono masuk duluan ke dalam tenda. "Aman, Nal, masih utuh," jawab Tono sambil tangannya menyambar gelas berisi kopi hitam yang mereka bawa dari rumah Pak Widi, orang tua Narsih. Hal sama juga dilakukan Sugeng, ikut menyusul masuk ke dalam tenda. "Kenapa toh? Kok makam Narsih harus dijaga?" tanya Tono, merasa belum begitu mengerti tujuan utama pekerjaannya. "Supaya tidak digali orang dan diambil sesuatu dari jenazahnya," jawab Sugeng, paling tua di antara Inal dan Tono. "Maksudnya gimana toh, Kang? Gak paham aku." Kembali Tono bertanya, belum puas dengan jawaban Sugeng. "Gini loh, Narsih ini perawan ontang-anting yang meninggal tepat malam Jumat Kliwon, dan itu paling dicari oleh para penganut ilmu hitam. Karena..." Penjelasan Sugeng seketika terhenti saat telinganya mendengar sesuatu. Di balik pintu masuk makam umum yang hanya berjarak beberapa meter dari tenda mereka. Sebenarnya, ketiganya saling pandang, seperti sama mendengarkan suara dengusan kuat disertai geraman-geraman lirih. "Jangan didekati," larang Sugeng. Lihat Inal akan beranjak mendekati pintu gerbang. "Kenapa, Kang?" tanya Tono heran. "Biarkan dulu. Aku takut itu pancingan agar kita meninggalkan kuburan Narsih. Kamu ingat kan pesan Mbak Rekso?" jelas Sugeng pada Tono. Tono dan Inal terlihat tegang, merasakan suasana mulai mencekam. Berbeda dengan Sugeng, terlihat biasa saja. Sugeng memang paling pemberani dibandingkan Inal dan Tono, sebab dia sedikit banyak belajar dari Mbak Rekso. Lama mereka menunggu dalam kebisuan, namun tak ada tanda-tanda apapun selepas suara itu menghilang, membuat ketegangan di wajah mereka memudar. Malam terus bergulir, meninggalkan larut hingga ke dini, sampai akhirnya sayup-sayup suara tahrim terdengar, menandakan waktu subuh hampir tiba. Sugeng yang tak terlelap semenit pun segera membangunkan Inal dan Tono, tertidur meringkuk dalam dekapan sarung,
mengakhiri tugas pertama mereka dengan hanya gangguan kecil. 3 sekawan sang penjaga kuburan Narsi segera beranjak. Setelah melihat serabut kemerahan di ufuk barat, mereka melangkah pulang bersama warga yang mulai keluar rumah menjemput rizki. Sawah dan ladang memang menjadi sumber utama penghasilan dan kehidupan mayoritas warga kampung kerajaan. "Ke sawah, Bah, Pade," sapa Sugeng, Inal maupun Tono saat berpapasan di jalan dengan para penduduk yang akan pergi ke medan lumpur. Tampak suasana akrab antara sesama sangat terasa. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, ketiganya sebentar singgah di rumah Mbak Rekso, yang langsung disambut di teras depan rumah sederhana miliknya. "Bagaimana, Sugeng? Apakah ada gangguan?" tanya Mbak Rekso setelah mempersilahkan mereka duduk. "Maaf, Mbah, cuma gangguan-gangguan kecil," jawab Sugeng menunduk, menandakan ia begitu menghormati Mbak Rekso. Semoga saja sampai tutup lemah Jala Suto tak ada yang berminat membongkar kuburan Narsi, ucap Mbak Rekso sembari menatap lurus ke depan saat bergumam sebuah pengharapan. Sejenak suasana hening. Ketiga laki-laki muda yang duduk di hadapan Mbak Rekso tertunduk diam, menunggu tanpa berani mengganggu lamunan lelaki tua, penerus awal Traharengko Sasmito. Tak lama, suasana mencair dengan datangnya 3 gelas kopi dan 1 gelas teh. Obrolan hangat kembali mengalir, diselingi candaan Mbak Rekso. Sesekali menggoda ketiga laki-laki yang masih membujang, hingga matahari mulai menampakkan kegagahannya, dan juga kopi mereka pun tinggal ampas. Mereka bertiga akhirnya pamit. Malam kedua bagi Sugeng dan kedua temannya masih seperti malam pertama. Hanya gangguan-gangguan kecil mereka alami. Namun saat malam ketiga, menjadi momok mengerikan untuk ketiganya. Malam itu entah mengapa suasana desa dan tanah kuburan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hawa panas dirasakan semua penduduk desa, tak terkecuali Sugeng, Inal, dan Tono yang sudah berada di tenda darurat mereka. Sugeng terlihat duduk di sudut tenda, mengipas-ngipas sarung kotak-kotak warisan bapaknya, mencoba melawan hawa panas yang sudah membuat tubuhnya berkeringat, sampai membasahi kaos oblong dipenuhi bintik-bintik hitam, menandakan betapa akrabnya kaos itu melekat di tubuhnya. "Kang, gerah banget ya malam ini," keluh Tono juga merasakan panas sembari melepas kancing-kancing kemejanya. "Iya, padahal tadi siang mendung," sahut Inal dari luar tenda. Sedang Sugeng tak menanggapi. Ia masih asik dengan kipasan sarungnya. Sampai tak berapa lama mereka bertiga sedikit terkejut ketika tiba-tiba sapuan angin kencang menghampiri dalam tenda. Sesaat kepanikan muncul dari diri Inal dan Tono. Mendapati hawa berbeda datang beriringan dengan angin panas. Suasana semakin mencekam ketika Inal mendadak melompat masuk ke dalam tenda. Wajahnya tegang, seraya matanya melirik ke ujung tanah makam sisi kanan. "Kang, aku melihat bayangan hitam masuk lewat sudut sana," Inal berucap sambil menunjuk arah di mana ia melihat bayangan hitam melompat bersama dengan datangnya angin kencang, membuat Sugeng yang biasanya terlihat santai langsung terjingkat mendengar ucapan Inal. "Sebelah mana?" tanya Sugeng setelah bangkit dari duduknya. "Dari sudut itu, Kang," Inal menjawab sambil jarinya menunjuk ke arah tempat dirinya yakini sebagai awal munculnya bayangan hitam. Mata Sugeng langsung mengikuti arah telunjuk Inal. Sungguh masuk akal pikirannya jika ada orang masuk melalui tempat ini, sebab tempat yang ditunjuk Inal adalah batas tanah makam dan tanah milik penduduk hanya terpisah sungai kecil. Sejak Sugeng tertegun, sebelumnya tangannya menyambar senter dari dalam tenda. "Nal, kita cek kuburan Narsi, biar Tono jaga tenda," ajak Sugeng, seraya melangkah pelan sambil menghidupkan senter. Sedang Inal tanpa menjawab langsung mengekor di belakang. "Sebelah mana tempatnya kamu lihat bayangan tadi?" tanya Sugeng kembali saat sudah berjalan lumayan jauh dari tenda. "Itu, Kang," jawab Inal, mengarahkan cahaya senternya ke sudut tanah makam di sebelah sungai kecil berbatas dengan ladang ubi milik warga. Sugeng terus berjalan bersama Inal di belakangnya, melangkah pelan melewati gundukan-gundukan makam
yang terkadang harus mereka injak. Langkah mereka baru berhenti sesampainya di tempat Inal, melihat bayangan hitam itu masuk. Sekilas, tempat itu tampak biasa saja. Tak ada yang aneh dan ganjil. Sebelum Sugeng mengarahkan senternya ke bawah, melihat jejak kaki bertanda hitam mengarah ke makam Narsih. "Nal, cepat! Kita lihat kuburan Narsih," ajak Sugeng menunjukkan kepanikan. Inal yang belum sempat menjawab, setengah berlari mengikuti Sugeng, sambil terus mengarahkan cahaya senternya ke kuburan Narsih. Sugeng dan Inal tak peduli lagi. Kaki mereka berkali-kali menginjak, menendang nisan kuburan yang berjejer, mengabaikan rasa takut demi sebuah tanggung jawab. Hingga sesampainya di kuburan Narsih, Sugeng dan Inal terdiam sebentar. Tak lama, keduanya menarik nafas lega, melihat gundukan tanah masih berpayung, masih sama dan utuh. "Kenapa Kang Sugeng tadi pucat banget?" tanya Inal sedikit heran pada Sugeng saat begitu panik dan tegang sewaktu melihat jejak kaki bertanda hitam. "Nggak apa-apa, malam ini kita harus benar-benar ekstra menjaga kuburan Narsih. Nanti kita giliran ngeceknya," jawab Sugeng tak menjelaskan yang sebenarnya. Setelah beberapa kali memeriksa sekeliling kuburan Narsih dan merasa aman, Sugeng dan Inal memutuskan kembali ke tenda. Hawa mencekam benar-benar Sugeng rasakan saat melangkah. Merasa bahwa sedang diawasi banyak mata dari samping kanan dan kiri. Namun, Sugeng mencoba untuk tak mengindahkannya, meski dadanya bergemuruh tak beraturan. "Gimana Kang? Aman?" tanya Tono begitu melihat dua temannya masuk dan duduk di tenda. "Aman untuk sementara. Tapi nanti kita bergilir ngecek dan mengawasi kuburan Narsih," jawab Sugeng. Inal dan Tono hanya mengangguk tanda mengiyakan, meski dalam hati ada sesuatu yang mereka rasakan. Malam terus bergulir. Hembusan angin-angin tipis khas area persawahan mulai sedikit kencang menyapa alam. Menyusul langit yang tadinya terang mulai tertutup gumpalan awan-awan hitam, seakan ikut melindungi sesosok tubuh berjarak beberapa tombak dari kuburan Narsih. "Malam ini aku harus mendapatkannya," gumam sosok laki kurus tinggi berbalut kain selempang berikat kepala hitam. Tubuhnya yang saat itu terbaring menelungkup di samping satu makam perlahan bangkit. Matanya tajam menatap ke arah tenda, kemudian berpaling ke arah satu gundukan tanah berpayung dan melangkah pelan mendekatinya. Sesampainya di sisi makam tersemat nama Narsih, ia memejamkan mata, menyilangkan kedua tangan dengan bibir mulai terlihat bergetar, menandakan jika ia sedang merapalkan sesuatu. Tak lama, ia terdiam, seolah tengah memastikan sebelum tangannya menjulur, mencabut payung hitam dan kayu nisan. Langit semakin kelam. Kilatan-kilatan mulai berkemunculan ketika tangan sosok itu sedikit demi sedikit menggali kuburan penutup jasad Narsih. Ia tak peduli dengan puluhan sosok-sosok yang tiba-tiba bermunculan, menatap dan mengawasi setiap jari-jari tangannya menjelang ke tanah. Sosok-sosok menyeramkan yang tadinya hanya melihat, kini tampak melayang dan berlompat mengerubungi. Saat tangan lelaki hitam mulai sampai pada papan dalam, terlihat aneh. Puluhan makhluk menyeramkan hanya terdiam dan terus memandang ke arah liang, seolah ia tahu jasad membujur di dalamnya. Sepintas suasana terasa hening, sampai pada hawa panas menyambut iringan kilat-kilat. Kala datang sesosok laki-laki, tak lain adalah Suyono, membuka papan terakhir penutup liang. Wajah putih membiru dengan tubuh membujur terbungkus kain putih kusam, terlihat jelas dari cahaya sambaran kilat, membuat seringaian seketika menyungging di sudut bibir coklat Suyono. Perlahan, Yono menarik satu demi satu tali-tali kecil di bawah jasad Narsih, mendekatkan wajah dan menempelkan bibirnya pada bibir mayat Narsih, mengakhiri semua ritual yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun. Sementara itu, di dalam tenda, tampak Inal dan Tono tengah menikmati hisapan demi hisapan rokok bersama segelas kopi masih mengepul panas. Mereka terlihat sama, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tidak pada Sugeng.
Dari raut wajahnya, terlihat kilatan rasa cemas penuh khawatir. Berkali-kali matanya menatap keluar tenda, seperti ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Terjingkat Sugeng, seketika sekelebat bayangan berlalu cepat di depan tenda. Buru-buru ia bangkit dan mengedarkan pemandangannya memutari sekitaran tenda. Dingin udara malam saat itu tak sedingin tubuh Sugeng. Mendapati puluhan sosok pocong berwajah hitam sudah berdiri di sisi kanan tenda. "Nal, cepat! Bawa senter kemari!" teriak Sugeng. Inal dan Tono yang belum menyadari keadaan di luar sebentar saling pandang. Kemudian keduanya bergegas bangkit meraih senter. Mendengar kedua kalinya teriakan Sugeng dengan suara bergetar. Tak kalah dengan Sugeng, wajah Tono dan Inal seketika memucat penuh ketakutan melihat suasana di luar. Kini bukan hanya pocong-pocong berwajah hitam yang berada di sekeliling tenda, melainkan beberapa sosok perempuan bergaun putih panjang melayang mengintari mereka. "Ton, kamu cepat beritahu Mbak Rekso. Aku dan Inal akan melihat makam Narsi," ucap Sugeng panik. "Cepat, Ton!" Lagi Sugeng berseru, menyadarkan Tono yang masih berdiri kaku. Dengan bermodal kedua senter di tangan, Sugeng dan Inal mulai melangkah selepas Tono berlari keluar area makam menuju kampung. Setapak demi setapak kaki Sugeng dan Inal melangkah mendekati puluhan pocong-pocong berwajah hitam gosong yang berdiri seolah sengaja menutup jalan. Tak ada jalan lain bagi Sugeng untuk menuju ke makam Narsih, selain harus melewati pocong-pocong berbau busuk menyengat. Meski ia seorang paling berani, tapi saat itu nyalinya benar-benar menciut. Apalagi ketika ia dan Inal mulai menerobos dan berusaha melalui barisan makhluk menyeramkan itu. Tubuh Sugeng terasa anyep. Jiwa Sugeng dan Inal benar-benar diuji malam itu. Baru saja keduanya lepas dari barisan puluhan sosok pocong, mereka sudah kembali dihidangkan satu sosok tak kalah mengerikan. Gemetar kali ini tubuh Sugeng juga Inal. Jantung keduanya serasa berhenti berdetak melihat sosok wanita tua berambut acak-acakan menyeringai di hadapan mereka. Tatapannya tajam menusuk dengan dua bola mata putih rata, menyiratkan kesadisan bersama tangan kanannya menenteng sebilah parang panjang putih mengkilap. Tak ada lagi yang bisa Sugeng dan Inal lakukan saat sosok itu berjalan mendekati mereka, kecuali hanya berdoa dalam kepasrahan. Sebab semua mantra dan sedikit bekal dari Mbak Rekso telah Sugeng kerahkan, namun tak berpengaruh sama sekali terhadap sosok wanita tua itu. Seringaian sinis sesaat berubah lengkingan tawa panjang, melihat Sugeng dan Inal limbung kemudian roboh, padahal baru hanya sapuan angin menghantam keduanya. Lain halnya dengan Tono, dirinya masih terus berlari menembus kabut-kabut malam pekat, berharap bisa segera sampai di kediaman Mbah Rekso. Tapi sayang, baru saja langkah cepatnya masuk di jalan kampung, mendadak sekelebatan bayangan menghadangnya. Tono terpaku, tubuhnya dingin seakan tak ada lagi darah mengalir, melihat satu sosok wanita bergaun putih panjang berdiri melototkan mata. Lutut Tono seketika goyah. Jantungnya sudah tak terasa berdetak melihat sosok itu melayang sembari tertawa ngikik menuju ke arahnya. Bau amis begitu menyengat menusuk hidung Tono saat sosok itu berdiri tepat di hadapannya, membuat kepalanya terasa berat, nafasnya tersenggal, serta pandangan berubah gelap gulita, mengakhiri semua perjuangan yang sia-sia. Semburat kemerah-merahan perlahan menyembul di ujung langit timur, menandakan jika sang surya, penerang alam di waktu siang, akan segera menampakkan sinarnya yang menjadi sumber bagi penghuni bumi. Pagi itu, suasana berbeda terlihat di kampung kerajaan. Keseharian dan rutinitas para petani biasa terlihat di sawah, ladang, tampak lengang. Hal berbeda justru terlihat di tanah layat, di mana puluhan orang terlihat sedang mengerumuni sebuah makam. Dari wajah mereka tampak menyumbul kengerian dan ketakutan melihat satu sosok jenazah menghitam di dalam makam yang terbuka. Tak banyak dari mereka mengetahui tentang kejadian saat itu.
Mereka hanya tahu jika makam terbuka dan terlihat jasadnya menghitam adalah milik Narsih. Benar-benar iblis yang nekat melakukan ini, ucap Mbah Rekso geram. Raut wajahnya merah, menandakan satu amarah menggumpal di dada. Berkali-kali matanya menatap jasad Narsih, telah berubah hitam dan sedikit terendam air lumpur. Apa yang didapat dari jasad Narsih ini, Mbah? Sampai begitu nekatnya? Tanya Pak Wiro, sang kepala dusun. Semuanya, jawab Mbah Rekso singkat. Pak Wiro sempat ingin bertanya kembali, namun ia urungkan kala melihat seorang laki-laki datang setengah berlari menghampiri Mbah Rekso. Maaf Mbah, Sugeng dan Inal sudah siuman, tapi mereka berdua sepertinya linglung dan ketakutan, ucap lelaki yang baru saja tiba dengan nafas terengah-engah. Mbah Rekso terdiam. Wajahnya benar-benar dipenuhi keresahan. Mendengar kabar keadaan Sugeng dan Inal, seperti tahu apa penyebabnya. Bawa mereka kedua ke rumahku, dan tolong tutup seperti timbunan kembali kuburan Narsih ini, parau suara Mbah Rekso saat memberi perintah. Mendengar ucapan Mbah Rekso, spontan beberapa warga mendekat mulai menimbun makam Narsih yang sudah gagal dijaga. Sementara beberapa orang lainnya ikut mengurus Sugeng dan Inal bersama Mbah Rekso. Tak butuh waktu lama, kehebohan berita kuburan Narsih dibongkar. Menggemparkan seluruh penduduk kampung, bahkan menyebar hingga ke beberapa desa tetangga. Membuat kampung Kerajen hari itu ramai dikunjungi puluhan, bahkan ratusan orang. Banyak asumsi seketika beredar dari mulut ke mulut tentang apa tujuan dari pembongkaran makam Narsih. Dari mulai untuk kekayaan hingga sebuah penyempurnaan ritual ilmu hitam. Di rumah Mbah Rekso sendiri, tampak Inal dan Sugeng baru sadar. Namun dalam keadaan linglung dan tak bisa ingat apa-apa. Terlebih keduanya tak sanggup berbicara. Mereka hanya terdiam dengan ekspresi wajah sangat ketakutan. Sehingga Mbah Rekso dan beberapa orang lainnya tak bisa mendengar cerita apapun dari keduanya. Nasib naas juga tak luput dialami oleh Tono. Ia juga mengalami hal serupa, sehingga membuat semua orang yang mendengar dan melihat keadaan mereka bertiga semakin yakin jika kejadian pembongkaran makam Narsih sebuah ritual pesugihan dan ilmu hitam. Sore itu Mbah Rekso sedang duduk berhadapan dengan Pak Wiro, membicarakan seputar kejadian menimpa jasad Narsih. Tak lama ia mendadak bangkit ketika melihat seorang lelaki tua berjalan dengan buru-buru mendekatinya. Wajah lelaki itu tampak begitu tegang. Matanya yang bening melayang, menyorot kecemasan dan kekhawatiran begitu dalam. Tapi sebentar terlihat keakraban antara lelaki tua berbaju domber hitam dengan Mbah Rekso dari cara mereka pelukan. Sebelum ia duduk di sebelah Mbah Rekso dan menggerakkan bibirnya berucap, "Ini bakal menjadi gerbang Angkoro. Lemah Jalasuto sudah diambil. Artinya, dua kekuatan hitam sudah ia dapatkan." Mbah Rekso nampak tertegun mendengar ucapan laki-laki tua biasanya dipanggil Mbah Bayan, salah satu sesepuh kampung Kerajen, juga salah satu ketua adat Kejawen yang diangkat oleh Traharengko Sasmito. "Itu artinya panjenengan sudah tahu siapa pelakunya, Mbah?" Tanya Pak Wiro sedari awal hanya diam, memberanikan diri bertanya. "Saya rasa Rekso juga sudah bisa menduga siapa pelakunya, tapi sekarang dia sudah pergi, karena semua sudah ia dapatkan," sahut Mbah Bayan. "Tirakat ngerame 100 hari di Alas Purwo bukan hal yang mudah dan ringan, tapi ia sanggup melewatinya," ucap Mbah Rekso menanggapi ucapan Mbah Bayan. "Sebenarnya, siapa yang panjenengan maksud, dan ilmu apa yang didapatkan dari pembongkaran makam Narsih?" Pak Wiro sudah tak tahan dengan rasa penasarannya, lagi-lagi bertanya. Mbah Rekso dan Mbah Bayan sejenak saling pandang, sebelum Mbah Rekso melempar tatapannya lurus ke depan. Menarik nafas panjang seraya berucap dengan berat, "Rogoh nyowo."